A few moments later. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barokah yo. Kado anu jajal sepatu. Pak dewean. Lah rapamu mlayu kebablasan bakal ndi? Oh, ya wes saya udah presentasi sih. Ayo. Yo. Yo. Kau dong, kau nih kono ya. Ayo presentasi. Yo. Presentasi PAI. Bisa itu. Ya saya untuk apa? Yuk, dimulai presentasi ini. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kuwi? Alah, sapa iki? Apa di? Iki cai. Lah aku nggak mau golek iku yo tekan ning Jakarta wong jebul kuwi nah ning kene. Lah kuwi nggo sareng dar presentasi to. Ya wis yo melu presentasi ak dhewe. Ya wis yo. Salino sik. Ya tak salin sik. Dadak salin sik tak salin mulih sik ya. Ya. Hati-hati. Ya. Hati. Cepet no aku. Ya wis presentasi. Wis yo. Dik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Medan atau Peradaban Daulah Utsmaniyah ingin mempresentasikan tentang masa peradaban Daulah Utsmaniyah. Perkenalkan, nama saya Revan Maluputra. Dan saya Niko Yoga Pradita absen 25. Nama saya Rafa Maulana Baia dari absen 28. Maka nama saya Farid Priawan dari absen 11. Kenalkan nama saya Muhammad Raka Amanya Putra absen 22. Maka nama saya Panji Diwangga absen 7. Nama saya Iman Rabi Kalawa, absen 14. Secara akhirnya Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah merupakan salah satu daulah terbesar yang bisa memperluas dan menguasai wilayah sebaran Islam. Turki merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah di antara benua Asia dan Eropa. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada abad 13 dan pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah August yang mendiami kerajaan ini adalah bangsa Turki dalam Mogol dan daerah Cina, yaitu Utsman bin Ertugrul. Nama Utsman ini diambil dari nama pendirinya. Sebelum berdirinya kerajaan Turki Utsmani diawali dengan pengembaraan Sulaiman Syah ke Anatolia, meninggal di Azerbaijan, digantikan oleh Ertugrul, lalu diterima penguasa Seljuk Sultan Alauddin dan menaklukkan Bizantium. Kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan terbesar dan paling lama berbahasa selama 6 abad, 1281 sampai 1924 Masehi. Pada masa pemerintahan para sultan, wilayahnya meluas ke Arab, Anatolia, Kaukasus, Wina, dan Balkan hingga Macedonia, Thessaly, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Albania, dan sekitarnya. Masa awal berdiri Daulah Utsmaniyah. Utsman I 699 sampai 726 atau 1299 sampai 1326 Masehi.
Pendiri Daulah Utsmani membangun kerajaan atas persatuan suku Turki. Pemberani, mukhlis, adil, bijaksana membangun tentara Al-Ghazi. Wilayah 16.000 km persegi, membebaskan Bursa. Orkan 1326 sampai 1360 Masehi. Melanjutkan ayahnya pindah ibu kota ke Bursa. Wilayah Turkmen bergabung, kuasai Nesiai, Nikomedia, Skutari, Teluk Edremit. Murad I 1360 sampai 1388 Masehi. Tegas, pemberani, berjiwa jihad, kuasai Asia Kecil dan Eropa Timur. Taklukkan Adrianopel atau ibu kota Makedonia, Sofia, Bulgaria, Serbia. Gugur sebagai syuhada. Hikmah, Islam meluas di Balkan. Utsmani dihormati Eropa. Syiar Islam berkembang. Bayazid 1389 sampai 1402 Masehi. Putra Murad I, pemberani, cerdas, murah hati, ahli militer. Luaskan wilayah kenegaraan Kristen Anatolia. Faktor perselisihan dengan Timur Lek dan Bayazid. 1. Pemimpin Baghdad minta perlindungan Bayazid. 2. Kerajaan Kristen provokasi Timur Lek serang Bayazid. 3. Kesalahpahaman antar keduanya. 4. Keduanya ingin perluas kekuasaan. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmaniyah. Sultan Muhammad I wafat 1421 Masehi, mengatur strategi diplomatik dengan Bizantium dan Persia untuk memadamkan pemberontakan. Berhasil memulihkan citra Utsmani dengan memperkuat pemerintahan, tentara, dan kesejahteraan rakyat. Cinta perdamaian, ilmu, dan fuqaha. Pindahkan ibu kota ke Bursa. Murad II wafat 1451 Masehi, merangkul daerah terlepas seperti Asia Kecil, Saloniki, Albania, Palak, dan Hongaria. Bangun istana akademis untuk mendukung keilmuan. Kirim bantuan tahunan 3.500 dinar ke Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Muhammad Al-Khatib wafat 1481 Masehi, taklukkan Konstantinopel pada 1453 Masehi sesuai hadis Nabi, dididik ulama Rabbani. Ubah Hagia Sophia jadi masjid dan pindahkan ibu kota ke Istanbul. Bayazid II wafat 1512 Masehi. Penguasa lemah, berpengaruh, perselisihan dengan saudara jin. Perhatikan kesejahteraan buruh, rakyat, dan Konstantinopel pada 1453 Masehi sesuai hadis Nabi, dididik ulama Rabbani. Ubah Hagia Sophia jadi masjid dan pindahkan ibu kota ke Istanbul. Bayazid II wafat 1512 Masehi. Penguasa lemah, berpengaruh, perselisihan dengan saudara jin. Perhatikan kesejahteraan buruh, rakyat, dan sarana umum. Cinta kota suci Makkah, Madinah. Salim I wafat 1520 Masehi. Buat wajah baru pemerintahan dengan kebijakan militer. Giat berani bekerja keras, persiapkan puncak Utsmani. Pujangga yang tulis puisi dengan nama Mahlas Selmi. Sulaiman Al-Qanuni wafat 1566 Masehi. Puncak kejayaan Utsmani, pemimpin militer, peradilan, dan legislator ulung. Buat konun Utsmani yang berlaku 300 tahun. Bangun masjid, madrasah, istana, dan lain-lain. Taklukkan Makkah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, Baghdad, dan Afrika Utara. Masa kemunduran Daulah Utsmaniyah 1 sampai 2 1566 sampai 1574 Masehi atau 29 September 1566 sampai 21 Desember 1574. Murad III 1574 sampai 1595 Masehi atau 22 Desember 1574 sampai 15 Januari 1595. Muhammad III 1525 sampai 1603 Masehi atau 15 Januari 1594 sampai 21 Desember 1603. 4. Ahmad I 1603 sampai 1617 atau
21 Desember 1603 sampai 22 November 1617. Mustafa I 1617 sampai 1618 atau 22 November 1617 sampai 27 Februari 1618. Utsman II 1618 sampai 1622 atau 18 Mei 1618 sampai 19 Mei 1622. 7 Mustafa I 1622 sampai 1623 Masehi atau 22 Mei 1622 sampai 10 September 1623. 8 Murad IV 1623 sampai 1640 Masehi atau 10 September 1623 sampai 8 Februari 1640. 9 Ibrahim I 1640 sampai 1648 Masehi atau 9 Februari 1640 sampai 8 Agustus 1648. 10 Muhammad IV 1648 sampai 1687 Masehi atau 8 Agustus 1648 sampai 19 November 1687. 11 Sulaiman II 1687 sampai 1691 Masehi atau 19 November 1687 sampai 22 Juli 1691. 12 Ahmad II 1691 sampai 1695 Masehi atau 22 Juli 1691 sampai 6 Februari 1695. 13 Mustafa II 1695 sampai 1703 Masehi atau 6 Februari 1695 sampai 22 Agustus 1703. 14 Ahmed III 1703 sampai 1730 Masehi atau 22 Agustus 1703 sampai 1 atau 2 Oktober 1730. 15 Mahmud I 1730 sampai 1754 Masehi atau 2 Oktober 1730 sampai 13 Desember 1754. 16 Osman III 1754 sampai 1757 Masehi atau 13 Desember 1754 sampai 29 atau 30 Oktober 1757. 17 Mustafa III 1757 sampai 1774 Masehi atau 30 Oktober 1757 sampai 21 Januari 1774. 18 Abdul Hamid I 1774 sampai 1789 Masehi atau 21 Januari 1774 sampai 6 atau 7 April 1757 sampai 1774 Masehi atau 30 Oktober 1757 sampai 21 Januari 1774. 18 Abdul Hamid I 1774 sampai 1789 Masehi atau 21 Januari 1774 sampai 6 atau 7 April 1789. Salim III 1789 sampai 1807 Masehi atau 7 April 1789 sampai 29 Mei 1807. Mustafa IV 1807 sampai 1808 Masehi atau 29 Mei 1807 sampai 28 Juli 1808. 21 Mahmud II 1808 sampai 1839 Masehi atau 28 Juli 1808 sampai 1 Juli 1839. 22 Abdul Majid I 1839 sampai 1861 Masehi atau 1 Juli 1839 sampai 25 Juni 1961. 23 Abdul Aziz atau 1861 sampai 1876 Masehi atau 25 Juni 1861 sampai 30 Mei 1876. 24 Murad V 1876 Masehi atau 30 Mei 1876
sampai 31 Agustus 1874. 25 Abdul Hamid II 1876 sampai 1909 Masehi atau 31 Agustus 1876 sampai 27 April 1909. 26 Mehmet V 1909 sampai 1918 Masehi atau 27 April 1909 sampai 3 Juli 1919. 27 Mehmet 6 1918 sampai 1922 Masehi atau 3 Juli 1918 sampai 1 1922. 28 Abdul Majid II 1922 sampai 1924 Masehi atau 18 November 1922 sampai 3 Maret 1924. Sebab Indonesia terlalu mati. 1. Fakta Indonesia terlalu adalah Usmani. Pemimpin mengalami kemerosotan seperti cinta, dunia, berlebihan, Hinduisme tidak tinggi, semangat kerasukan melemah, memicu serangan musuh untuk berwilayah. 3. Wilayah timur memberontak untuk merdeka. 4. Perekonomian memburuk pasca kemarahan. 5. Penguasa pasca Sulaiman 2 ini tidak tangkap pemicu perselisihan dan pembunuhan di sana. 2. Faktor eksternal keruntuhan Saleh Hamim. 1. Wilayah terlalu luas sulit dikendalikan. 2. Pemberontakan berurang oleh pasukan Janisari. 3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi militer menurun. 4. Munculnya nasionalisme, liberalisme dan sekularisme. Hikmah sejarah Daulah Utsmaniyah. 1. Melatih untuk menjadi pekerja keras dan cerdas. 2. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Fleksibel, inovatif dan penuh kejutan. 4. Mewujudkan toleransi antar umat beragama. 5. Rajin beribadah. 6. Tidak berperilaku hedonis. 7. Menjadi orang yang pemberani. 8. Menghargai budaya dan bahasa. 9. Menjadi orang yang adil. 10. Senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Menghargai arsitektur. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi